Kemudian karena mengingat waktu juga kita undang yang kedua yang sudah disiapkan oleh Mbak Sally. Assalamualaikum Mbak Sally, Apriliana Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya Ya, kamera takut sinyalnya dari tadi. ya. Saya bertengkar dengan sinyal. Silahkan kalau mau Saya belum. dipresentasikan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin sedikit mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Analisis Isi Strategi Small Group Discussion dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Jembul, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, saya merubah dari skripsi saya renovasi untuk dalam tesis. Hanya saja objeknya untuk tingkat SDN belum saya rubah karena belum menemukan objek penelitian yang ini, Pak. Kemudian untuk latar belakang masalah, pendidikan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk karakteristik menjadi lebih dewasa, baik dalam segi sikap atau perilaku, tingkah laku, dan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pendidikan itu harus disesuaikan dengan sistem pengajaran yang baik, dimulai dari pendidikan paling dasar hingga sampai pada perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh tenaga pendidikan dan guru profesional. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu dasar yang harus ada dalam pembelajaran, karena dengan strategi maka pembelajaran ini akan terlaksanakan dengan baik dan itu dapat memudahkan peserta didik dalam menerima materi apa saja yang telah disampaikan oleh pendidik. Kemudian implementasi model pembelajaran aktif itu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sudah banyak digunakan oleh para pendidik. Strategi pembelajaran aktif itu pada umumnya termasuk salah satu sistem dari pendekatan pembelajaran yang mengarah kepada aktivitas yang dilakukan peserta didik. Nah, pembelajaran aktif ini memiliki ciri khusus tersendiri yang mana terdapat beberapa ciri khas yang berbeda dalam pembelajaran aktif, yaitu strategi yang memfokuskan pada aktivitas atau kegiatan selain mendengarkan instruksi yang disampaikan. Pembelajaran aktif ini berfokus pada pengembangan keterampilan peserta didik yang diarahkan oleh pengembangan kemampuan berpikir lebih luas, kontribusi peserta didik yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Banyak sekali macam pembelajaran aktif yang dapat dilakukan oleh pendidik. Nah, untuk contohnya itu sambil belajar bermain di luar kelas, memecahkan berbagai masalah yang menerapkan apa yang dipelajari, membentuk kelompok kecil atau yang biasa disebut small group discussion. Nah, small group discussion ini adalah salah satu pendekatan belajar yang berfokus pada pembelajaran individu pada kelompok kecil, yang mana pembentukan kelompok ini dilakukan kerjasama dan berbagi pengalaman secara bersama. Adapun tujuannya yaitu untuk pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Karena terdapat orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak. Setiap orang tua pasti punya kewajiban, entah itu bekerja, sehingga waktu untuk anak menjadi lebih berkurang. Sedangkan siswa juga masih banyak yang mengeluh ketika peserta didik ini belajar di rumah, dikarenakan banyak sebab kesulitan yang di dalam proses belajar di rumah. Kemudian peserta didik ini kesulitan belajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin dalam mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menakar, atau gangguan instruksi lainnya. Nah, kemampuan peserta didik ini untuk terus belajar ini merupakan pengembangan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Namun dengan demikian banyak sekali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa ini. Setiap peserta didik ini disebabkan oleh dua faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, misalnya kesehatan, bakat minatnya, motivasi, inteligensi, dan sebagainya. Kemudian faktor eksternalnya itu berasal dari luar peserta didik, misalnya dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat.
Nah, menurut Mas Rozak, kesulitan belajar peserta ini merupakan gangguan secara nyata yang ada pada dalam diri anak-anak dengan beberapa gangguan yang telah dialami oleh anak tersebut. Nah, dari pemaparan yang penulis paparkan di atas, maka dapat diketahui asal masalah yang berasal itu mengalami disebabkan oleh kurangnya strategi yang diterapkan oleh pendidik. Hal tersebut ini dapat menyebabkan peserta didik tidak dapat menerima pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan mengalami disturban didik. Nah, oleh karena itu, peserta didik peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul analisis isi strategi small group discussion ini dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Jember Kabupaten Mojokerto. Fokus dan pertanyaan penelitian yaitu yang pertama bagaimana dari small group discussion itu, kemudian yang kedua apa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan peserta didik ini dalam mata pelajaran PAI di SDN Jember Kabupaten Mojokerto. Kemudian tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui hasil analisis strategi small group discussion, faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan peserta didik ini. Kemudian apakah ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik tersebut. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi khususnya dalam dunia pendidikan dan semoga hasil penelitian ini memberikan masukan kepada guru di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan koneksi siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat secara praktis yang pertama untuk siswa dapat dijadikan motivasi bagi peserta didik yang nantinya untuk meningkatkan keaktifan belajar. Kemudian untuk manfaat guru wali kelas menumbuhkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran khususnya dalam strategi model pembelajaran yang beragam agar peserta didik tidak merasa bosan. Manfaat untuk sekolah atau lembaga yang pertama untuk meningkatkan kompetensi guru dan membuat nuansa belajar itu lebih nyaman. Manfaat untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi. Kemudian sistematika pembahasan, yang pertama latar belakang masalah untuk bab 1, pendahuluan, fokus pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian bab kedua, kajian pustaka dan landasan teori. Untuk bab 3, metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Kemudian untuk bab kajian pustaka, yang pertama ada skripsi dari saudari Fadila Putri yang menerapkan penelitian metode small group discussion untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan. Hasil dari penelitian tersebut ini, penerapan metode pembelajaran small group discussion itu dapat meningkatkan keaktifan belajar. Hal ini terlihat dari perilaku peserta didik yang selalu bertanya, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, menanggapi, dan bersemangat. Kemudian, perbedaan dari peneliti sebelumnya, yaitu pada metodenya, saudari Fadila Putri ini menerapkan penggunaan penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, sedangkan peneliti menggunakan penelitian mixed method. Kemudian fokus dari penelitian Fadila ini mengetahui bagaimana metode dan pengaruh dari strategi small group discussion terhadap keaktifan belajar siswa. Sedangkan peneliti ingin melihat lebih detail mengenai analisis strategi small group discussion dalam kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI. Kemudian yang kedua, skripsi dari saudari Royani itu tentang minat belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih dengan strategi small group discussion di MAN 1 Martapura. Nah, perbedaannya itu penelitian skripsi Royani ini dengan penelitian yang pertama, yaitu metode penelitian yang digunakan Royani Islami ini adalah kuantitatif dan berfokus untuk meneliti minat belajar pada mata pelajaran fikih dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian mixed method yang ingin mengetahui bagaimana isi strategi pada small group discussion yang akan diketahui melalui penelitian kualitatif dan untuk mengetahui penerapan strategi small group discussion terhadap kesulitan belajar peserta didik ini dalam mata pelajaran PAI dengan kuantitatif. Kemudian landasan teori yang pertama yaitu pengertian small group discussion. Small group discussion itu merupakan salah satu pembelajaran aktif yang mana strategi ini adalah serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Menurut Mulyana dalam Ari Christian mengatakan bahwa small group discussion itu adalah cabang dari metode belajar diskusi. Jadi small group discussion itu dianggap lebih efektif karena peserta didik ini dapat berkomunikasi dengan anggota-anggota kelompok yang hanya terdiri dari beberapa orang saja. Kemudian dalam small group discussion ini tuh siswa itu lebih mudah untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah dengan saling bekerja sama dan berdiskusi. Kemudian unsur-unsur small group discussion yang pertama yaitu saling ketergantungan atau positive interdependence. Dalam cooperative learning, menghendaki adanya ketergantungan yang positif dan saling membantu, juga saling memberikan motivasi, sehingga terciptanya suatu interaksi antara peserta didik. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas individual. Dalam small group discussion itu ada tuntutan mengenai adanya akuntabilitas setiap individu untuk mengukur penguasaan bahan materi pada setiap kelompok dan memberikan feedback mengenai prestasi belajar anggota sehingga mereka saling mengetahui jika ada rekan yang memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga ada tatap muka atau face-to-face interaction. Dalam small group discussion ini itu menuntut agar semua anggota kelompok dapat saling bertatap muka sehingga antar kelompok tidak berkomunikasi dengan guru saja tetapi juga bersama dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang keempat ada keterampilan sosial. Dalam small group discussion ini peserta didik mendapatkan keterampilan sosial seperti tenggang rasa, bersikap sopan kepada teman, mengkritik ide, keberanian mempertahankan pendapat, dan tidak mendominasi yang lain. Yang terakhir yaitu ada proses kelompok. Proses ini itu dilakukan ketika tiap anggota kelompok itu mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian tujuan dari strategi small group discussion itu, yang pertama ada agar peserta didik ini belajar berdiskusi dan memecahkan masalahnya sendiri, agar peserta didik itu berbincang-bincang mengenai suatu persoalan masalah dan apa saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sekolah, atau dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik ini berdiskusi mengenai pelajaran yang di kelas, bertujuan untuk saling mengoreksi pemahaman siswa atas materi yang sering dipelajari dan mendapatkan pemahaman yang tepat. Kemudian langkah-langkah strategi small group discussion yaitu membagi peserta didik yang ada dalam kelas beberapa kelompok kecil, tugas atau persoalan studi kasus yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, memberikan instruksi agar setiap kelompok dapat memberikan jawaban atau memecahkan masalah mengenai persoalan tersebut. Guru harus memastikan bahwa setiap anggota ikut berpartisipasi dalam berdiskusi. Kemudian guru memberikan klarifikasi, memberikan kesimpulan dan tindak lanjut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan small group discussion. Kelebihan small group discussion itu peserta didik ini tidak dapat belajar secara aktif. Peserta didik ini dapat belajar secara aktif, secara tidak langsung mengajarkan peserta didik itu saling menghargai pendapat yang berbeda dan dapat bekerja sama dengan teman yang lain. Melatih dan mengembangkan keterampilan sosial yang demokratis. Kemudian mengembangkan antusias peserta didik. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Kemudian meningkatkan pengetahuan peserta didik itu dari saling tukar-menukar informasi, maka dapat mengembangkan pengetahuan. Kemudian kekurangan strategi small group ini, diskusi ini biasanya membutuhkan banyak waktu sehingga tidak sejalan dengan prinsip yang efisiensi. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan ketergantungan kepada salah satu atau lebih siswa yang lebih unggul sehingga yang terlibat itu biasanya siswa yang unggul. Kemudian yang ketiga itu dapat menimbulkan dominasi dari kelompok yang sekiranya itu lebih banyak anggota dan lebih mampu dalam mengungkapkan pendapat sehingga kelompok yang lain itu tidak ikut kontribusi. Kemudian yang kedua adalah konsep konsultan belajar. Konsep konsultan belajar itu merupakan multidisipliner yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, hakikatnya konsultan belajar itu keadaan yang menjadi penyebab siswa itu tidak dapat belajar sebagaimana semestinya. Keadaan tersebut itu disebabkan oleh faktor dari kesulitan belajar peserta didik ini dalam menerima dan menyerap materi yang disampaikan oleh pendidik. Dengan kata lain, kesulitan belajar ini itu merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kriteria standar yang diterapkan. Kemudian menurut Mulyadi itu ada seperti learning disorder atau ketergantungan belajar, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, learning dysfunction, ketidakfungsian belajar, dan underachiever yaitu pencapaian rendah, dan slow learner atau
slow learner atau lambat belajar. Nah, kesusahan belajar ini adalah kondisi di mana peserta didik itu tidak mampu dengan kemampuan intelijensinya itu di bawah rata-rata dan memiliki ketidakmampuan belajar ini berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian dan penguasaan diri. Kemudian faktor-faktor penyebab kesusahan belajar yaitu yang pertama mungkin ada dari sekolah, kepemimpinan, harapan, nilai-nilai aturan, kualitas pembelajaran, kerjasama, monitoring, pembelajaran, tujuan pembelajaran, perencanaan, pendidikan, dan bahan pembelajaran. Kemudian ada yang dari kelas itu kualitas pembelajaran, ya termasuk pendidik tadi, interaksinya, waktu belajar dan pembelajarannya, struktur manajemen kelasnya, dan bahan ajar. Kemudian motivasi guru dan warga sekolah itu juga mempengaruhi. Kemudian dari sisi keluarga, partisipasi dan minat komitmen terhadap pekerjaan rumah, konsistensi lingkungan, pembelajaran monitoring, dukungan terhadap pembelajaran, stabilitas keluarga. Kemudian itu ada didik. Masuk ke bab 3, jenis pendekatan penelitian campuran, yaitu jenis penelitian evaluasi. Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan metode campuran. Dipilihnya metode campuran ini dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif itu terdapat kelemahan dan kekuatan masing-masing. Pencampuran atau mix yang lebih dan penggabungan atau blending data ini tuh dapat dinyatakan memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu. Gagasan ini merupakan inti metode baru, yaitu penelitian metode campuran. Evaluasi adalah jenis dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam satu kegiatan dengan didasari data dan informasi yang lengkap tentang objek dalam evaluasi itu, sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang mempunyai nilai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi itu bagi keperluan pengambilan keputusan. Nah, program ini adalah satu unit atau kesatuan kegiatan, maka program itu merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali, tapi berkesinambungan. Metode penelitian kualitatif itu penelitian yang digabungkan oleh peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dalam peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Nah, kemudian tempat waktu dan penelitiannya berfokus di SDN Jembul, yang dimana penelitian itu akan melakukan penelitiannya di sekolah ini. Kemudian desain evaluasi atau model evaluasi. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi model CIPP. Begitu ya Pak bacanya? CIPP ini, model ini merupakan model evaluasi yang dilakukan secara kompleks. Oh iya ya Pak, CIPP. Model ini merupakan model evaluasi yang dilakukan secara kompleks yang meliputi konteks, input, proses, dan produk. Dan model ini selain sangat komprehensif, juga itu cocok untuk dunia olahraga. Salah satu model penelitian evaluasi yang lazim itu digunakan oleh model CIPP, yaitu konteks, input, dan produk. Model evaluasi CIPP ini termasuk dalam kategori perbaikan dan salah satu model evaluasi yang paling banyak digunakan dari beberapa model evaluasi yang ada. Model CIPP yang dianggap sebagai model evaluasi yang paling tepat dalam memberikan pertimbangan ketika akan membuat suatu kebijakan untuk program pembinaan dalam dunia pendidikan, dan juga akan melihat suatu program berjalan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Nah, dan apakah dapat menghasilkan produk yang diinginkan atau tidak. Model CIPP ini tidak harus terlibat langsung dalam program yang akan dievaluasi, tetapi dapat bekerja sama dengan salah seorang yang terlibat dalam program yang akan dievaluasi. Perlu adanya kerjasama dengan pelaku program yang akan dievaluasi, dan diharapkan akan dapat menggali informasi dan mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian 4 komponen tersebut menjadi nama dari model evaluasi CIPP, di mana CIPP ini diambil dari huruf awal keempat komponen yang akan diteliti, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Konteks evaluation yaitu evaluasi konteks.
Input evaluation, yaitu evaluasi masukan. Kemudian yang ketiga ada proses evaluation, yaitu evaluasi proses. Kemudian yang keempat ada product evaluation, yaitu evaluasi produk. Nah, berikut ini akan saya uraikan sedikit apa konteks evaluasi konteks atau konteks evaluation. Yang pertama, evaluasi konteks itu mencakup analisis yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Nah, isi dari evaluasi ini itu adalah tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Dalam komponen ini bisa juga dikatakan sebagai konsep dalam sebuah program agar relevan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga peluang yang belum dimanfaatkan. Evaluasi konteks ini bisa juga diartikan dari latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan dalam suatu program penelitian ini. Kemudian yang kedua ada input evaluation, evaluasi masukan. Evaluasi masukan ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada dalam alternatif apa saja yang akan diambil, apa rencana untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Nah, evaluasi masukan ini juga terlibat pengumpulan informasi untuk membuat penilaian tentang sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program, sasaran, dan menentukan kendala. Dengan evaluasi masukan ini juga menjadi tersedianya data dan informasi untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program tersebut. Kemudian yang ketiga ada proses evaluation, yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses biasanya digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi berbagai rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi tersebut. Penyediaan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Dalam evaluasi proses ini dapat diketahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan program. Kemudian yang keempat ada product evaluation atau evaluasi produk. Evaluasi produk ini merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan satu program itu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam evaluasi program ini mengukur dan menginterpretasi pencapaian pelaksanaan program itu pada akhir program. Selain itu, evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama sampingan, biaya, dan keuangan program. Kemudian yang keempat ada kriteria keberhasilan evaluasi. Kriteria sering dimaknai sebagai kata standar atau tolak ukur. Dari kata tersebut kita berasumsi bahwa sesuatu yang digunakan dalam standar minimal itu untuk sesuatu yang harus kita ukur. Dalam evaluasi, evaluator itu perlu membuat suatu kriteria standar yang diinginkan. Keberhasilan berasal dari kata hasil yang artinya sesuatu yang dijadikan oleh usaha. Keberhasilan ini dimaknai dengan kemenangan, namun untuk meraihnya itu memerlukan usaha. Kemudian kata yang diambil dalam evaluasi ini small group discussion. Kemudian yang kelima ada instrumen evaluasi. Instrumen data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen itu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri atau disebut human instrument. Sedangkan alat yang digunakan untuk diantaranya yaitu pedoman observasi, dokumentasi, validitas instrumen evaluasi. Dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti ini, instrumen itu berupa angket, pedoman wawancara yang diajukan kepada guru pendidikan agama Islam, guru bimbingan konseling, peserta didik, dan guru pamu yang mengetahui keadaan lingkungan sekolah tersebut. Validitas instrumen ini penelitian bisa diukur apa yang akan diukur. Validitas bisa dikatakan dengan hasilkan juga data yang valid. Kemudian informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi akurat. Informan penelitian ini adalah sesuatu yang baik itu orang atau lembaga yang bersifat keadaannya itu untuk diteliti. Di dalam penelitian ini informan utamanya adalah guru pendidikan agama Islam, guru bimbingan konseling untuk pendidik, dan guru pamu yang mengetahui lingkungan sekolah tersebut. Teknik penentuan informan yaitu dengan teknik purpose sampling, pengambilan sampel pada tujuan tertentu, dan tentunya orang-orang yang telah memiliki kriteria sebagai sampel. Kemudian analisis datanya.
Kuantitatif dan kualitatif itu dapat diperoleh berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya penuh. Begitu pula dalam penelitian ini teknik analisis data itu digunakan oleh teknik analisis data yang kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan isi dari strategi semacam discussion untuk mengatasi kesulitan belajar terdidik dalam mata pelajaran PAI di SDN Jember Kabupaten Mojokerto. Kemudian pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, baik dari hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, serta memaknai data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, yakni mengevaluasi isi strategi sebagai discussion untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga menarik kesimpulan. Langkah selanjutnya yaitu dengan data dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Dari kesimpulan awal yang dikemukakan, sementara dapat berubah bila ditemukan kembali bukti-bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berupa berbagai isi strategi sembilan group discussion untuk mengatasi kesulitan belajar terdidik dalam mata pelajaran PAI, Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian. Ya, baik. Coba kembali ke awal, Mbak. Judulnya tentang yang akan direncanakan adalah analisis isi strategi small group discussion dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Jembul, Kabupaten Mojokerto. Silakan teman-teman untuk bisa memberikan peer review-nya terhadap rancangan penelitian tesisnya Mbak Sally. Ya, Mbak Lulu Resen, silakan. Eh, Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya mau nanya dulu ke Mbak Sally, ini tuh tadi kalau nggak salah tempatnya belum tentu ya di SD Jembul atau di mana, atau udah ditentuin? Iya, belum. Objeknya belum menemukan yang tepat karena jenjang pendidikannya rencana bakal dinaikkan. Oh, berarti masih beda tempat, maksudnya masih beda beda apa namanya, beda sekolah atau gimana? Iya, lokasi objek. Oh, beda. Iya. Kalau menurut saya kayaknya lebih tepat di situ saja nih Mbak Sally, karena kan analisis apa namanya, model itu artinya kan model itu sudah pernah diimplementasikan di sekolah itu. Misalkan kalau Mbak Sally itu artinya mencari sekolah yang menggunakan model apa tadi, small group discussion gitu kan ya. Iya, betul. Kayaknya itu. Terus tadi di bagian apa namanya? Di bagian eh, fokus pertanyaan itu kayaknya eh, lebih tepatnya lagi kalau misalkan eh, ditanyanya bagaimana proses implementasi small group discussion di SD tersebut, kemudian apa namanya, apakah dengan small group discussion ini dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, kemudian bagian di mana ya tadi ya? Bagian analisis data tadi kayaknya di bagian metode itu kalau kayak misal wawancara, angket itu masuknya masih dalam apa sih, proses pengumpulan data, bukan bagian analisis data. Jadi bisa dipisahin nanti. Mungkin itu saja Mbak Seli. Ya, Langsung ditanggapi mungkin dari Mbak April. oh, Mbak Lulu, iya saya kesulitan bagian bukan latar belakang apa namanya, fokus pertanyaan penelitiannya. Dan apa namanya, untuk ini analisis data yang diperoleh nanti itu kan untuk kualitatif itu kan saya nerapkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan kuantitatifnya saya menggunakan angket begitu.
Jadi nanti data yang sudah saya dapatkan itu dituangkan ke dalam bab 4. Yang pertama saya deskripsikan dahulu hasil wawancara, dokumentasi, observasi itu saya tuangkan. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya apakah penerapan analisis strategi itu, isi strategi itu bisa mengatasi kesulitan belajarnya itu menggunakan angket. Jadi angket dengan dibuktikan angket juga untuk sebagai penguat data yang sudah saya peroleh begitu. Tapi untuk fokus pertanyaan penelitian memang saya kesulitan di situ. Yang pertama ya Mbak Lulu. Yang fokus penelitian ya, yang satu, Ya, fokus pertanyaan penelitian. 1, 2, Iya. 3. Itu kan yang pertama kan saya cari apa namanya? Yang pertama itu saran Mbak Lulu fokus pertanyaannya yang bagaimana terputus tadi? Tadi itu coba ke atas, yang ke Iya, mana? iya. Nah ini. Nah, yang ini ya pertanyaan. Mungkin Iya, bisa bagaimana implementasi small di group grup discussion. di SD Jumbul itu kemudian Iya. 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 Iya, ya betul karena selalu sudah lelah begitu. Lemburnya. Iya, jadi fokusnya ini terus yang kedua kan faktor-faktor yang menyebabkan sistem belajar peserta didik itu bagaimana begitu. iya. Terus yang ketiga bagaimana Oh strategi iya. tersebut Oke, berarti yang menjawab pertama itu ini ya. kesulitannya. Iya. Bagaimana implementasi strategi. Terima kasih Mbak Lulu. Ada lagi yang mau ditambahin atau di yang lain? Ya, silahkan teman-teman yang lain memberi review dari draft rencana tesisnya Mbak April Lina Seli. Ini saya nanya ya Mbak April ya. Iya Pak. Kalau dari judulnya ini analisis isi strategi SGD, Small Group Discussion. Kan risetnya ini kan mau menganalisis dari strategi SGD ini ya. Iya Pak, betul. SGD itu kan dibuat oleh atau ditemukan oleh seseorang. Tentunya pada saat orang itu menuliskan small group discussion, kalau itu masuk sebagai kategori strategi, maka dia sudah memberikan juga petunjuknya bagaimana menerapkan strategi small group discussion dalam pembelajaran, kan begitu ya. Iya Pak, betul. Nah, kemudian apakah itu yang akan dianalisis isi atau analisis isi ini mau melihat apa, kan begitu. Saya bertanya dulu ini. Analisis ini untuk mengatasi kesulitan belajarnya itu, Pak. Bentar, Jadi saya ingin mengetahui isinya, Mbak Aprilina isi ini dari ingin strategi. menganalisis isi strategi small group discussion-nya atau ingin Iya. menganalisis isi mengatasi kesulitan belajar ini. Analisis isi strategi SGD-nya itu, Pak. Berarti kan ini strategi small group discussion miliknya pakar. Ya, mungkin begini, Pak. Kalau dirubah untuk bukan dalam, biar nggak bingung kalimatnya. Jadi, analisis strategi small group discussion itu untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik ini dalam mata pelajaran PAI, begitu, Pak. Bukan, tadi kan analisis strategi small group discussion dalam mengatasi, begitu. Jadi, untuk gitu, Yang Pak. digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar itu kan SGD-nya ini. Iya, Pak. Kan sudah dianalisis, jadi untuk mengatasinya, begitu, Pak.
Oke, yang dipakai untuk mengatasi kesulitan disability learning ini itu kan adalah small group discussion ya. Terus kemudian small group J, discussion itu sama sama yang mencetuskan itu adalah strategi gitu ya. J. Nah, terus kemudian yang ingin Mbak Aprilina lakukan itu kan mau menganalisis isi, konten analisis gitu kan, mau J, menganalisis tentang strategi J, small group discussion. J, J, Pak, Ini betul. tolong saya diberi gambaran bagaimana ini menganalisis strateginya ini. Karena setahu Kalau saya, apa ini namanya, ya, small group discussion itu kalau orang itu sudah membuat ini model pembelajaran ataupun metode atau strategi, kalau dia sudah menemukan sebuah strategi pembelajaran, small group discussion ataupun model pembelajaran, maka dia sudah memberikan prosedural. Prosedurnya itu sudah ada, sintak-sintaknya sudah ada, atau langkah-langkah Oke, penerapan itu sudah ada, kan begitu ya. sudah Terus ada. kemudian J, maksudnya ini Pak. loh, saya agak bingung memahami di judul ini, analisis isi. Maksudnya ini isi dari apa gitu loh. Apakah isi dari strategi small group discussion atau isi dari proses penerapan small group discussion dalam pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar siswa ini? Analisis isi proses penerapan SGD ini untuk mengatasi kesulitan belajar didik itu, Pak. Jadi, apakah selama proses penerapan SGD ini itu bisa untuk mengatasi jadi saya ingin mengetahui apakah penerapan strategi SGD ini selama proses itu berhasil atau tidak untuk mengatasi kesulitan belajar didik ini. Jadi, Terus Mbak Sally akan dekati penelitian jenis ini dengan pendekatan apa? evaluasi, Pak. Kan saya ingin Evaluasi. mengetahui prosesnya. Iya. Kalau begitu, kenapa enggak analisis isinya ini diubah saja menjadi evaluasi proses pelaksanaan strategi small group discussion? Eh, Bagaimana kalau pelaksanaannya dirubah implementasi, Pak? Boleh, kan sama saja. Yang satu Oke. pakai bahasa Oke. asing, yang satu evaluasi, evaluasi proses namanya, Oh, iya, Pak. bukan program. Evaluasi proses implementasi strategi small group discussion. Atau kalau nggak ada strateginya ya small group discussion gitu saja. Nah, gini kan lebih jelas. Iya, Pak. Evaluasi Iya. proses implementasi small group discussion untuk mengatasi kesulitan belajar. Jadi penelitian Mbak Aprilina ini kan mau mengevaluasi dari proses penerapan, yaitu penerapan small group discussion. Makanya kan nanti mau dilihat apakah langkah-langkah small group discussion itu yang sudah ditulis di perangkat pembelajaran guru atau di RPP itu dilaksanakan atau tidak. Kan begitu. Terus Iya, Pak. kemudian kalau dilaksanakan, apakah bisa mengatasi kesulitan belajar siswa atau tidak. Kan gitu kan. Terus nanti baru Iya. buktinya apa kalau itu bisa mengatasi kesulitan belajar. Kan itu. Maka nanti kan ada Oke. dilihat nilainya, dilihat dari diobservasi tentang proses pembelajarannya dan yang lain-lain. Gitu ya. J, Pak. Betul. J, J, Pak. Maksud saya Ya, seperti itu. karena tadi saya mendengarkan tadi banyak teori-teori evaluasi kayaknya yang diangkat di J, Pak. dalam tadi ya. Ya, J. ya. J. Kalau sudah seperti ini Sama di makanya metodenya J, Pak. ya kalau sudah judulnya seperti ini jadi nyambung. Maka tadi saya itu agak berpikir panjang, Oh, analisis isi. Analisis isi itu mau menganalisis apanya, kan begitu kan? Isi dari apa? Apakah kalau isi dari strategi, padahal isi dari strategi itu berisi prosedural, langkah-langkah. Dan itu sudah dibakukan oleh si penemu small group discussion. Kemudian hmm, agak bingung, agak rancu gitu ya. Tapi kalau di sini mau J, Pak. dilihat dievaluasi atau dipotret ya, evaluasi kan memotret tentang proses penerapannya, maka kan J. bisa diterima oleh logika.
J, lebih Pak. gampang gitu ya. J. Kemudian nanti akan diteliti lebih jauh kaitannya dengan apakah disability learning ini bisa teratasi. Narasi, J. Pak I-nya Oke, boleh kalau disingkat seperti tidak, ini Pak? jadinya kan jenis penelitiannya kan mix Mix method dengan ya, pendekatan mix evaluasi. tapi pendekatannya evaluasi kan Evaluasi, begitu. J, Pak. Ya. J. Oke, Pak I-nya berarti ini boleh sudah disingkat enggak, Pak? yang apa? Pak I-nya. Yang disingkat apa? Pak I, Pak. Hah? PAI. Pak I, PAI gitu, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, Pak, Kalau saya ingin SD bertanya. itu setahu saya namanya bukan PAI di kurikulum itu, PAI BP. Kurikulum berubah-ubah, Pak. Saya juga Oh, tidak sekarang tahu. namanya PAI. Saya juga tidak tahu sekarang tuh ada kurikulum merdeka karena sekolah itu sudah tidak menerapkan kurikulum apa ya namanya sebelum kurikulum merdeka. Kurikulum tuh berubah-ubah, Pak. Ganti menteri, ganti kurikulum biasanya seperti itu. Ya nanti dicek ya, karena harus sinkron namanya Oke, Pak. dengan di kurikulum mestinya. Oh iya, Pak. Saya ingin bertanya, validitas atau keabsahan itu sama atau beda, Pak? Validitas atau apa? Keabsahan. Keabsahan. Yang mau divaliditas apanya? Datanya atau instrumennya? Data yang saya hasilkan nanti, Pak. Itu Ya, valid atau tidak itu menggunakan validitas sih, Pak. tidak begitu. Jadi sebenarnya di dalam bahasa kalau nanti pakai statistik, pendekatannya juga J. itu ada instrumen itu harus memenuhi minimal 2 persyaratan. Ya, namanya Oh, uji J. keabsahan instrumen. Nanti ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas. J. Ya, kalau sudah sudah memenuhi persyaratan minimal 2 itu, baru instrumen bisa digunakan untuk menggali ataupun menemukan data penelitian. Nah, datanya yang nanti akan ditemukan itu tergantung apakah bisa berupa data kuali ataupun data kuanti. J. Sehingga nanti yang digunakan yang nanti untuk uji valid dan reliable itu dalam rangka untuk melihat instrumen, bukan dalam rangka untuk melihat hasil datanya. Nanti kalau tidak memenuhi standar validitas, ada kaidah aturannya, maka butir-butir tertentu di dalam instrumen yang dibuat, kalau itu nanti menggunakan angket, maka itu bisa dihilangkan karena bisa menghasilkan data yang bias. Artinya bias itu berarti tidak dipercaya, ngambang, akurasinya menjadi sangat kurang. Begitu Mbak Aprilina. Kita beri J, Pak. kesempatan Mbak Nur Rohmah dulu, silahkan memberi masukan. Baik, terima kasih Pak. Izinkan saya untuk bertanya kepada Mbak April. Apakah terdengar suara saya? J, Mbak, gimana? Oh ya, ini untuk jelas nih. Maksudnya lokasinya belum tentu di SD apa itu tadi SD Jembul itu belum pasti nih. Lalu kalau misalnya belum pasti, bagaimana Mbak April kok sudah bisa merumuskan latar belakang masalahnya? Karena meskipun latar apa namanya di setiap sekolah itu mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan small group discussion atau ada yang belum menerapkan, itu dalam penerapannya itu terkadang setiap sekolah itu berbeda. Jangankan setiap sekolah, terkadang setiap kelas itu berbeda. Nah, kalau belum jelas lokasi penelitiannya di mana, bagaimana Mbak April ini sudah bisa merumuskan latar belakang masalahnya? Kan seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan penelitian, biasanya sebelum melakukan apa namanya mengerjakan tesis ataupun skripsi itu kan biasanya harus ada penelitian awal dulu atau observasi awal dulu. Setelah itu baru bisa kita rumuskan masalahnya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Roma untuk pertanyaannya.
Saya bisa merumuskan masalah dan latar belakang ini karena pertama saya sudah mengetahui keadaan lingkungan dan sekolah SDN Jembul ini. Kebetulan juga tesis ini itu hasil renovasi saya dari skripsi saya yang baru saja fresh graduate kemarin. Sehingga saya sudah mengetahui bagaimana kesulitan peserta didik itu, bagaimana kelas penerapan kelas yang dalam pembelajaran PAI itu yang saya sudah mengenal guru, kepala sekolah, dan semuanya itu karena ini hasil renovasi saya. Waktu itu kan saya menganalisis kesulitan belajarnya. Saya sudah menemukan kesulitan belajar itu bagaimana. Kemudian saya itu untuk tesisnya itu saya kembangkan. Saya kembangkan untuk penerapan strategi ini agar saya mengetahui dengan mix metode tadi bagaimana kesulitannya, bagaimana proses implementasi small group discussion ini begitu. Jadi itu renovasi pengembangan saya dari skripsi saya begitu, Mbak. Sehingga saya sudah mengetahui lokasinya, bagaimana keadaan peserta didiknya dan guru-gurunya begitu. Mungkin Oh ya, terima kasih Mbak ini Mbak April. Tadi kan kalau memang sudah pasti lokasinya di SD Unggul itu, ya it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan tadi ketika Mbak Lulu, kalau nggak salah Mbak Lulu tadi bertanya, itu Mbak April itu mengatakan, ya mungkin itu nanti tingkatannya bisa dinaikkan. Nah, seperti itu. Berarti kan secara tidak langsung Iya. sebenarnya lokasinya belum tepat. Nah, kalau lokasinya belum tepat, itu kan sebenarnya kita belum bisa merumuskan masalah, kecuali kalau memang sudah fix pasti sekolahnya di lokasinya di SDN Jembul, ya berarti sudah bisa dirumuskan masalahnya. Tapi kalau misalnya belum, itu kan berarti masih ngawang-ngawang seperti itu. Mungkin itu saja. Tadi sepertinya Mbak Lulu ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ji, Mbak, betul. Ya, Tadi baik. masukannya Mbak Lulu itu menurut aku mending tetap di sekolah ini saja April gitu karena kan sudah mengetahui apa namanya lokasinya begitu masukannya Mbak Lulu. Terus juga saya bisa untuk ini proposal tesis ini saya bisa merumuskannya ya karena sudah mengetahuinya itu, sudah mengetahui apa namanya keadaan sekolahnya. Kalaupun nanti seandainya objek saya penelitian ini berubah bukan untuk ke SD lagi, ya saya berubah lagi ini latar belakang masalahnya bagaimana sekolah itu begitu misalnya pindah ke MTS atau di Sleman seperti begini ya saya merumuskan latar belakang lagi begitu tapi dengan penerapan small group discussion itu apakah bisa atau tidak begitu jadi sebelumnya kan harus mengetahui dulu objek penelitiannya itu begitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak April. izin Oke, bertanya sama-sama lagi. Mbak. Ya, silahkan Mbak Lulu, silahkan. Model ini itu diimplementasikan di kelas berapa sebelumnya, Mbak? Sebelumnya kelas yang saya teliti waktu itu kelas tinggi dan kelas rendah. Ya saya ambil kelas 5, kelas rendahnya kelas 1. Tapi waktu skripsi itu kan belum penerapan ini, belum penerapan SGD. Di kelas berapa, Mbak, tadi? Jadi Kelas tinggi ada dan kelas rendah. kelas rendah, kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas rendahnya saya ingin mengetahui kan apa namanya waktu analisis kesulitan belajarnya itu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendahnya kelas 1, kelas tingginya kelas 5. Karena saya ingin mengambil kelas 6, tapi kelas 6 waktu itu kan fokus untuk ujian, sehingga saya ambil kelas 5. Kemudian untuk penerapan small group discussion-nya nanti juga sepertinya mungkin seperti itu. Begitu. Sebenarnya gini, Mbak April. Ini sebenarnya kalau ini kan nanti akan kerjasama dengan guru ya. Jadi saudara Iya, itu Pak. kalau akan melakukan evaluasi proses, ini kan sebenarnya kalau yang sudah jadi guru kayak Mbak Nur Rohmah itu paham, ada istilah yang dilakukan kepala sekolah itu namanya supervisi akademik. Ya. Ada Oke. supervisi akademik. Jadi nanti apakah pada saat melakukan proses supervisi akademik itu, yang itu juga bagian dari evaluasi. Itu apakah guru itu sudah menerapkan ini memilih small group discussion sebagai Oke. model pembelajarannya. Kalau iya, berarti apakah sudah diterapkan sesuai dengan sintak-sintaknya. Kan ada instrumen ya yang Oke. dia dikembangkan di perangkat apa itu sesuai dengan perangkat pembelajaran
guru ataupun RPP yang dibuat. Jadi eh, saya tanya dulu, apakah nanti Mbak Aprilina ini akan mengajar di dalam kelas atau Akan tidak apa Pak? mengajar? Maaf Pak. Nanti apakah penelitian ini Mbak Sally ini akan mengajar atau tidak? Sepertinya saya akan mengajar Pak. Saya ingin terjun langsung ke lapangan dan ingin mengetahui apakah strategi ini berhasil atau tidak begitu Pak. Kalau Saya ingin seperti menerapkan sendiri begitu bagaimana Pak? Kalau saya ingin. Kalau Pakainya PTK. seperti itu berarti tidak usah evaluasi, tetapi jatuhnya kepada kuasi eksperimen Oh, saja. PTK. PTK ya Pak Ya, jatuhnya. boleh ke Kalau PTK. saya terjun berarti PTK. Enggak, tidak harus PTK, bisa eksperimen semu ataupun kuasi eksperimen. Sehingga judulnya implementasi small group discussion, yaitu untuk mengatasi kesulitan belajar dan didik di mana, kelas berapa itu harus jelas di sini. Itu namanya eksperimen semu atau ya kuasi eksperimen biasanya disebut begitu. Oh begitu Pak. Kalau begitu Ya, saya tidak ikut terjun ke kelas. Tapi kalau tidak ingin ke gurunya saja Pak ya. kelas, maka harus kalau judulnya tetap bertahan dievaluasi proses, maka harus benar-benar Oke. dipastikan bahwa guru PAI itu Gurunya memakai itu, small ya. group discussion, kan begitu. Dan Oke, dia Pak. harus menyusun Oke, oke. perangkat pembelajarannya menggunakan small group discussion. Ini harus benar-benar dipastikan. Oke, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara Oke. memastikan itu sebagai peneliti luar? Sementara Mbak Aprilina bukan guru di SD Negeri Jembul Kabupaten Mojokerto. Juga bukan kepala sekolah di sana. Kan ini walaupun Oke. sudah kenal loh ya. Soalnya nanti harus Oke. memilih strategi, memilih model, memilih pendekatan pembelajaran itu harus mempertimbangkan satu karakteristik materi yang akan disampaikan. Yang kedua harus mempertimbangkan karakteristik siswa yang akan diberi pembelajaran. Oke, oke, Pak. Paham. Oh, ini, Pak. Karena kan saya melakukan evaluasi begitu ya, Pak. Nah iya, itu Oke. ya. Makanya harus Oke. benar-benar dipastikan. Oke. Saya hanya tadi itu kesulitan untuk itu, Pak, yang membedakan tadi apakah validitas atau keabsahan itu sama atau berbeda begitu, Pak. Itu tidak menjadi masalah sih, tidak sulit. Malah justru menurut saya letak sulitnya di sini. Memastikan dulu. Karena dari judul itu akan Oke. bisa menentukan arah. Oke, Pak. Ya, kalau sudah jelas nanti arahnya, kemudian bisa ketemu jenis risetnya apa, pendekatan risetnya apa, maka alur metodologinya bisa dikerjakan sesuai dengan pakem masing-masing. Jadi Iya. tidak sulit. Iya, Pak. Maka ini yang harus, ini kaitannya dengan yang suka terbolak-balik. Bolak-baliknya kan karena dimensinya adalah dimensi batinia. Ya, kadang kadang semangat di poin ini, kadang kemudian jadi tidak kan itu. Yang pasti kalau waktu di Oh, oke, Pak. S1 identifikasi kesulitan belajar peserta didik sudah dilakukan ya. Kan itu di S1 ya levelnya mengidentifikasi. Nah, sekarang pengen melihat apakah kalau Iya. guru menerapkan small group discussion, ini nanti anak itu Iya. menjadi tidak sulit belajarnya kan begitu. Berarti kalau seperti itu ya Iya, Pak, memang betul. memang penerapan jatuhnya kepada kuasi eksperimen dan Mbak Sally harus terjun ke sekolah, artinya Sekolah. meminta kelas, meminjam kelasnya guru untuk melakukan penelitian pada materi bla bla bla, tentunya di mata pelajaran PAI di materi tertentu yang itu sangat cocok ataupun itu bisa dipilih digunakan small group discussion. Karena nanti small group discussion itu oleh pencetusnya mestinya sudah ini hanya cocok dipakai untuk pembelajaran jenis ini sudah disampaikan begitu. Coba nanti dibuka di 1001 tentang model pembelajaran. Itu banyak sekali sudah dijelaskan di buku itu ya.
Iya, Pak. Oke, silahkan Mbak Lulu lagi ya. Yang lain mana ini teman-teman yang lain? Ini izin menambahkan, mungkin saya tuh rada bingung ya Pak. Kalau small group discussion misalkan diterapkan untuk kelas 1 SD, apakah itu bisa? Sedangkan kelas 1 itu kadang mereka itu masih latihan membaca, menulis, seperti itu. Misalkan kalau misalkan menggunakan yang kelas 5 kan, misalkan Mbak April eh, percaya kalau gurunya itu masih melaksanakan sampai sekarang. Misalkan itu kan kelas 5 sekarang udah naik kelas 6. Nah, kalau misalkan Mbak April ngejar yang itu, apakah nyampe nggak sebelum mereka lulus? Kemudian kalau misalkan itu yang kelas 1 sepertinya masih terlalu terlalu kecil untuk dianalisis, mereka bisa diskusi seperti itu. Coba betulkan untuk objeknya nanti kan ini masih masih saya istiqorohin. Tapi kalau kalau SGD itu kan hanya untuk discussion kecil, mungkin kerjasama dalam satu kelas itu 3 orang, 2 orang gitu untuk kelas tinggi begitu ya. Karena kalau untuk kelas 1 mungkin memang belum maksimal untuk pembelajaran PAI. Kadang kelas 1 tuh kan fokusnya ke kalistung, baca tulis hitung. Jadi kalau untuk penerapan yang SGD evaluasinya ini belum maksimal menurut saya. Kalau kelas 5 kan sering kali tuh gurunya itu kan kebetulan di SDN Jembul itu kan daerah 3T, sehingga kalau belajar itu saling kelompok dengan teman-temannya, karena desanya itu kan nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu apa ya, ini terlalu jauh rumah-rumahnya gitu. Jadi mereka masih kalau belajar sering diskusi seperti itu, begitu. Kalau kelas tinggi bisa Mbak diterapkan, tapi kalau untuk kelas rendah ya mungkin emang itu karena fokusnya ke kalistung biasanya, baca tulis hitung begitu. Oh, lalu kaitannya misal sekolah yang di 3T sama di sekolah kota untuk diskusi itu bedanya apa, Mbak? Kan kalau di kota biasanya mereka sudah apa lebih les privat. Ada les privat kalau apa namanya dengan orang tuanya gitu. Lebih mencari guru Ya, dan kalau di saya cut ya karena eh, lokasi riset itu menjadi kewenangan dari si peneliti ya. Jadi misalkan begini, Mbak Seli memilihnya di Mojokerto. Ya sudah, itu 3T ataupun perkotaan ya itu Mojokerto di situ kan begitu ya. Jadi enggak usah dikupas nanti itu biar apa areanya ada di area peneliti begitu. Nanti tidak menjadi debat tebel tidak jelas. pertanyaannya terlalu dalam Pak, jadi saya mengikuti dalam. Bukan, tapi justru ada hal yang esensi, yang paling pokok itu adalah dari peneliti sendiri, draft rencananya itu sebenarnya arahnya itu mau kemana, itu dulu yang harus dipastikan. Apakah benar akan mengevaluasi atau akan melihat dampak dari penerapan. Karena dua-duanya ini kan berbeda nanti jenis risetnya. Kalau melihat dampak, berarti mau tidak mau Iya, memang Pak, si betul. peneliti juga harus mengajar. Begitu si peneliti mengajar, maka jatuhnya kepada jenis penelitiannya ke kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen, maka itu nanti ke arah kuantitatif. Kan begitu mestinya. Terus kemudian kalau ke evaluasi, yang akan dievaluasi adalah prosesnya. Berarti si peneliti tidak mengajar, tetapi peneliti harus betul-betul memahami betul, mengkondisikan betul apa itu subjek objek risetnya itu agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini juga tidak mudah karena si peneliti harus mengenal kepala sekolah yang mengatur, mengenal gurunya, mengenal karakteristik siswa, karakteristik materi. Nah, begitu ya. Kalau kalau si peneliti itu misalkan kakak-kakak tingkat Anda yang banyak ya yang sebagai guru ya, mungkin dia punya punya kesempatan lebih banyak untuk apa itu mengelola kelasnya, mengelola
pembelajaran yang memang sudah di SK-kan, dia mendapatkan pembelajaran di situ. Kan begitu. Kalau Mbak Sally ini kan pendatang sebagai peneliti, bukan sebagai guru. Itu, nah, kalau Iya, catatan Pak. saya itu ya. Dan nanti kalau sudah mantap, maka segera. Dan tadi ada kata-kata yang saya kurang begitu cocok. Tidak lazim di dalam kata-kata dunia penelitian. Mbak Sally tadi sering mengatakan ada kata di apa apa tadi? Ini dari penelitian di S1 saya apa namanya? Rekonstruksi atau apa tadi? Renovasi. Renovasi Renovasi. ya. Kata-kata renovasi Oh, itu kayak bangunan saja tidak ya. Bahasanya mestinya oh, harus diganti bukan renovasi, tapi inovasi. Dari oh hasil iya, penelitian yang lama diinovasikan, iya, iya. diinovasikan menjadi penelitian yang baru. Oh, Itu iya, ya, Pak. bukan renovasi ya. Iya, Nek renovasi itu dandani lah yang iya, iya, sudah Pak. rusak. Pak izin Ya, meluruskan Pak. Tadi itu saya ya bertanya silahkan. bedanya, izin meluruskan kenapa bedanya di sekolah kota sama, Jadi eh, Pak, mohon. karena kan tadi Mbak Sili mengatakan kenapa dia menggunakan small diskusi ini karena di sekolah itu tempatnya 3T, jadi cocoknya pakai itu. Nah, itu yang saya tanyakan, terus bedanya sama sekolah kota itu apa gitu Pak tadi itu. Bukan maksud untuk mengarah eh, nanya lokasinya gitu Pak. Ya, ya. Dan nanti tolong ini juga perlu diselami terlebih dahulu karena mau menggunakan model pembelajaran apa, strategi pembelajaran atau pendekatan pembelajaran apa, itu harus dua pertimbangan ya. Satu harus sesuai dengan karakteristik siswanya, yang kedua harus sesuai dengan karakteristik materinya. Karakteristik. Iya. Maka seorang guru itu memang harus dituntut untuk kompetensi ya, memiliki kompetensi profesional di dalam penetapan itu salah satunya. Nah, ini juga nanti Mbak Aprilina juga harus berhati-hati apakah small group discussion itu cocok. Nah, tentunya untuk bisa mengatakan cocok, Iya. maka sudah harus paham mengidentifikasi karakteristik dari small group discussion. Sama halnya kalau dalam sebuah penelitian tindakan kelas, kita mau memberikan obat terhadap sesuatu penyakit. Ini kan penyakitnya kesulitan belajar, kan gitu ya. Misalkan, ini kalau saya bawa ke PTK, kemudian obatnya small group discussion. Apakah sudah cocok obat itu untuk mengatasi kesulitan belajar? Nah, kita harus juga memahami secara konsep teoritisnya. Baik, teman-teman semua, ini Pak. sudah Iya. jam mendekati angka 11. Diskusinya luar biasa untuk Mbak Sally. Kita simpulkan untuk Mbak Sally, dari sekian banyak belum bisa masuk sama seperti Mas Fikri tadi, Mas Abdul Fikri, bahwa harus dimantapkan dulu untuk Mbak Sally terkait dengan apa ini judul ya Mbak Seli ya. Arahnya ini harus dimantapkan dulu. Terus kemudian baru nanti dimatangkan di bagian berikutnya ke bawah di latar belakang dan seterusnya. Khususnya pada dua, apakah tetap akan bertahan di evaluasi proses atau akan apa itu merubah menjadi kuasi eksperimen sehingga langsung penerapan atau implementasi small group discussion untuk mengatasi kesulitan belajar. Nah, saya rasa itu teman-teman nanti bisa dituliskan di dalam apa itu form yang ada catatan tambahan di bawahnya untuk Mbak Aprilina Sally nanti di dalam Google Form. Barangkali ini Bunda masih ada, saya beri kesempatan dulu mungkin untuk Bunda Junana. Apakah apa itu sudah bisa diganggu waktunya barangkali untuk memberi masukan ke Mbak Sally. Oh, inggih. Monggo Bunda, ngapunten. Ya, terima Ganggu kasih atas sekedap. Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk yang kedua ini tadi terus terang Ibu apa ya lebih fokus tadi ke ujian, jadi cuma benar-benar pasif. Tapi waktu yang pertama tadi yang Mas siapa itu Fikri.
Nah, Mas Fikri itu ada sekedar apa ya, kalau klarifikasi atau masukan, intinya bahwa penelitian yang dilakukan Mas Fikri itu harusnya kan studi pustaka, satu. Kemudian yang kedua atau literatur gitu ya. Yang kedua ada studi tokohnya. Jadi di dalam metode penelitian nanti keduanya itu harus benar-benar ditampakkan dan prosedur penelitiannya juga harus diikuti gitu ya. Karena yang namanya materi ya tadi yang ini kan materi PAI ya, pengembangan. Pengembangan menurut itu hanya judulnya saja, tetapi tidak berlaku metode R&D ya, Pak Joko. Karena ini dasarnya adalah studi pustaka yang dikaitkan dengan studi tokoh, yaitu Yusuf Qaradawi. Berarti prosedur penelitiannya diantaranya mesti ada sumber yang primer, sumber primernya itu materi, mestinya kan materi PAI yang mau dikembangkan tadi, kemudian dan siapa studi tokohnya dengan Yusuf Qaradawi tadi. Nah, kemudian untuk yang lainnya atau untuk sekundernya itu bisa yang mendukung itu, misal kurikulum atau dan lainnya. Ini untuk yang Mas Fikri ya, sekedar masukan saja. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ini sebetulnya kenapa yang ingin saya tegaskan, kenapa yang dijadikan rujukan ada Yusuf Qaradawi? Ya Bu, izin Bu. Ya. Saya mengambil Yusuf Qaradawi karena sebelumnya saya sudah membahas, sudah mengetahui jejak langkahnya dalam pada S1 dulu. Yusuf Qaradawi ini terkenal sebagai ahli fikih dan ahli ijtihad. Jadi saya ingin menarik bagaimana apakah gagasan-gagasan beliau ini diwarnai oleh ijtihad ya dalam hal moderasi beragama. Karena kan ada beberapa pihak yang mengatakan moderasi beragama ini adalah sebuah ide dari Barat yang ingin merusak citra Islam. Saya ingin melihat seperti itu, Bu. Sementara materi yang ada menurut Mas Fikri gimana? Materi yang sudah dikasih dipelajari di sekolah-sekolah itu? Kalau materi yang sudah dikasih kalau secara umum sih saya lihatnya lebih kepada ya penerangan secara normatisme, Bu. Artinya berdasarkan hadis, Al-Quran, tafsir. Nah, seperti itu, Bu. Nggak ada proses bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dari materi-materi tersebut, Bu. Begitu. Oh, berarti justru tujuannya Mas Fikri mau diberi masukan supaya ya bagus. Tapi intinya ini literatur ya, bukan lapangan ya. Iya Bu, rencana saya begitu Bu. Mungkin lapangan itu sekedar untuk data otentiknya. Mungkin sekolah mana yang mungkin udah meskipun ada materi yang sudah disetujui oleh pemerintah, tetapi mungkin sekolah tersebut justru sudah mewarnai dengan yang lain mungkin. Kan itu, ini mau kuliah lagi, jadi mohon maaf sedikit saja sekedar bahwa Ibu ada di sini. Ibu, terima kasih Bu. Salam ya, makasih Bunda sudah memberikan masukan wabil khusus kepada Mas Fikri tadi ya. Jadi teman-teman semuanya tolong nanti tetap disempurnakan untuk bisa memberikan review masukan melalui Google Form ataupun melalui form yang sudah disiapkan. Saya rasa demikian dan luar biasa atensinya, mohon disiapkan untuk pertemuan di pekan depan. Berikutnya adalah Mbak Lulu dan juga Mas Mukromin untuk disiapkan. Sebelumnya kami sangat berharap supaya draft proposalnya sudah di-share terlebih dahulu, baik di draft ataupun juga di grup WA, agar teman-teman sudah menelaah dan membaca terlebih dahulu, sehingga diskusinya betul-betul akan hidup.
Saya rasa demikian. Kita akhiri untuk majelis kita pagi menjelang siang. Sekali lagi terima kasih Bunda Junana dan Ustadz Hajar sudah ngerawi di perkuliahan kita, juga para mahasiswa yang sangat luar biasa ya, sangat hebat dan menyiapkan. Usahakan dimaksimal mungkin ya. Kayak Mbak Aprilina Seli ini sampai lembur-lembur katanya ya. Saya rasa lemburnya enggak usah dicontoh, tapi dikerjakan tapi secara maksimal Ya ini Allah, ya. Pak. Kalau ngelembur kan kecapean Intinya Pak, nanti maksudnya maksimal. ya. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pekan depan untuk kembali melaksanakan sharing dan peer review di sela-sela sebelum hari H. Maka boleh berkonsultasi secara pribadi, bisa melalui grup ataupun juga bisa melalui jaringan WA pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.